Shalom Bu Ina dan teman-teman. Teman-teman, nggak terasa ya sekarang sudah kelas 12 saja. Sudah mau lulus SMA. Sudah mestinya kalian udah kenyang dengan dinamika semasa SMA ini. Dan sudah waktunya kalian menjalani hidup baru, entah itu mau melanjutkan studi atau berkarir ataupun keduanya. Nah, dalam menjalani kehidupan itu kan pasti ada permasalahan, pergumulan, dinamika, dan gejolak. Gejolak di sini artinya labil. Nah, dalam menggapai prioritas itu, entah mau melanjutkan studi ataupun berkarir, nah pasti kan butuh pendukung nih. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus bercermin dulu terhadap kehidupan kita sebelumnya. Itu kan masih banyak masalah, itu banyak masalah yang muncul ya, mungkin ya ada solusi-solusi yang masuk juga. Nah, itu namanya dinamika. Nah, begitu pula yang akan kita lalui nanti. Nah, bagaimana sih cara kita menggapai prioritas kita setelah lulus SMA ini? Ada beberapa firman Tuhan yang dapat membimbing kita. Sebelum itu, pernah nggak sih kalian bingung? Misal nih, Tuhan, besok kira-kira aku mau ngapain ya? Besok milih prodi apa ya? Kuliah di mana ya? Bakalan keterima apa enggak ya? Atau mau kerja nih, bakalan kerjaannya bagus apa enggak ya? Nah, pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang mempertanyakan tentang bagaimana masa depan kita, yang pastinya membuat kita khawatir. Lalu apa sih yang Tuhan kehendaki tentang persoalan kita ini? Melalui perantaranya, yaitu Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, yaitu dengan berserah diri kepadanya. Artinya, tidak berlarut-larut memikirkan bagaimana kita ke depannya, atau tidak perlu berlarut-larut memikirkan resiko apa yang kita ambil, apa yang akan kita ambil, karena ya itu kan ialah pencipta kita, ialah Ia mengetahui segalanya tentang kita maupun alam semesta. Nah, tapi bagaimana kita pasrah itu? Apakah dengan pasrah aja dengan keadaan, tidak tidur-tiduran santai? Apalagi ini kan COVID, di rumah aja, rebahan, kan enggak. Nah, jangan gitu. Nah, bagaimana sih caranya yang benar, cara pasrah yang benar? Yaitu ada di Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ketika kita memohon, meminta, kan terjadi komunikasi antara ciptaan dengan penciptanya. Artinya kita bersungguh-sungguh meminta, bersungguh-sungguh mengakui Tuhan sebagai Tuhan kita, atau majikan kita, atau pemilik kita. Nah, kan di sini terjadi korelasi antara ciptaan dengan penciptanya. Nah, ketika kita meminta, seperti kita meminta kepada orang tua kita. Misal, "Pa, Ma, aku ingin ini, ingin itu." Nah,
Kalau orang tua yang baik kan hatinya pasti luluh. Nah, tapi dengan kita berkomunikasi, orang tua kita akan lebih paham. Oh, anakku ingin ini toh, bukan cuma perasaanku aja. Tapi jangan samakan orang tua dengan Tuhan ya, karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu mau kita datang karena Tuhan sendiri sudah mengajarkan ke kita bahwa Dia sendiri yang datang menjadi anak manusia, mau menebus dosa manusia, mau mati bagi kita. Wah, masa kita sendiri nggak mau sih datang ke Dia? Nah, dengan kita datang itu berarti kita peduli. Kalau tanpa kita meminta pun Tuhan itu sudah peduli ke kita. Janganlah menjadi makhluk ciptaannya yang kurang ajar terhadap penciptanya. Kita ini butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Karena tanpa kita Tuhan pun tetap maha kuasa. Ketika kita meminta, berarti kan kita mengutarakan isi hati kita. Tuhan, aku ingin menjadi dokter, aku ingin menjadi guru, aku ingin menjadi insinyur, atau yang lainnya. Mintalah dengan sopan. Setelah meminta, apakah hanya dengan meminta dan tidak bertindak gitu? Tidak melakukan apa-apa? Merengek seperti anak kecil? Kan tidak. Kita ini sudah dewasa. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah juga bertindak. Seperti ketika kita masih kecil. Misal, Mama, aku ingin boneka, atau Mama, aku ingin mobil-mobilan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar orang tua kita membelikan mainan itu? Pasti kan dengan membantu, atau setidaknya tidak mengacau. Karena waktu masih kecil kita kan sering mengacau. Atau bisa juga dengan menghibur, atau tetap bersamanya, menurut. Nah, begitu pula dengan kita bertindak. Kita berusaha, bisa dengan belajar, terus mencari uang dengan bekerja, atau melakukan riset. Lakukanlah hal-hal yang dinilai baik secara moral. Nah, sekarang kan sudah seimbang tuh antara ada permintaan, ada tindakan. Nah, maka kemungkinan untuk sukses mencapai prioritas kita setelah lulus ini akan semakin besar. Benarkah demikian? Mari kita lihat di Alkitab, Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ketika kita meminta tapi tidak melakukan berbuat apa-apa, ya tidak terjadi apa-apa. Nah, disinilah kesesuaian antara logika dengan nilai moral dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini layak dijadikan panutan kita dalam menjalani hidup kita. Nah, jika kita sudah melakukan cara berserah diri kepada Tuhan yang benar, seperti yang kita ketahui tadi, maka kehidupan kita akan damai. Kita akan dapat menikmati hidup kita. Ya, walaupun ada masalah, tapi ya tetap ada solusinya. Dan ingat, rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan manusia, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu ada di kitab
Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari-hari depan yang penuh harapan. Nah, kesimpulan kita ada di kitab Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada karena Tuhan sudah menyiapkan kita, segala sesuatunya bagi kita. Harapanmu tidak akan hilang karena Tuhan sendiri menghendaki kita untuk berserah diri kepadanya dengan meminta kepadanya dan bertindak, serta menerima Dia sebagai pembimbing kita. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tidak perlu khawatir akan masa depan kita, karena Tuhan sudah merancangkan apa yang baik untuk kita. Kita tinggal berserah diri aja kepada Tuhan dan tergerak untuk berusaha menggapai impian kita. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Itulah kata kesimpulan kita hari ini. Dengan adanya keseimbangan antara permintaan dan perbuatan, maka hidup kita akan lancar ke depannya. Walaupun ada masalah, tetap ada solusi. Kita nggak perlu pusing-pusing, cukup percaya diri aja. Kalaupun ditolak, kemungkinan besar ada rencana lain dari Tuhan. Misal, kamu itu cocoknya di sini udah ada orang lain. Kita nggak perlu kecewa, nggak perlu bersungut-sungut. Misal, Tuhan, kok aku nggak di sini? Padahal aku pengen di situ. Kita tetap optimis dan berusaha saja. Karena apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan sekarang belum tentu kita butuhkan di masa depan. Jangan menyalahkan Tuhan, tetapi jadikan Tuhan sebagai pendamping kita untuk menemukan solusi-solusi. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran hidup. Ada di kitab Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, seperti itu. Sekian khotbah dari saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bu Ina dan teman-teman. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.